Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Setiap bulan Desember di mana Natal dirayakan oleh umat Kristiani, maka sering muncul protes, penghalangan dan penghambatan untuk penyelenggaraannya. Alasannya banyak, dari perayaan Natal di perumahan sampai hal-hal teknis lainnya. Namun kita umat Islam di Indonesia memang tidak hanya menghambat dan melarang umat Kristiani, tapi juga menghalangi kelompok minoritas lainnya seperti Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya dalam penyelenggaraan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi mereka. Mengapa hal demikian selalu terjadi? Mungkin seseorang akan menjawab bahwa pada dasarnya semua agama memiliki misi untuk memperbanyak umat mereka. Artinya di sini jika ada kesempatan menjadi mayoritas, maka tidak hanya umat Islam saja yang menghendaki bahwa semua warga Indonesia harus masuk agama mereka, namun juga umat beragama lainnya. Pada umumnya semua agama memiliki kecenderungan ke arah itu. Namun apakah itu yang dikehendaki oleh Islam, bahwa semua orang di atas bumi harus masuk Islam? Bahkan dalam tahap tertentu ada kecenderungan untuk melakukan tekanan dan pemaksaan. Catatan kali ini saya gunakan untuk melihat sejarah masa lalu, terutama dinasti-dinasti awal Islam, tentang sikap mereka pada agama lain. Apakah mereka menghendaki atau memiliki keinginan untuk agar semua masyarakat convert atau pindah agama ke dalam Islam? Sejarah paling awal kita adalah sejarah Rasulullah dan para sahabatnya di Mekah dan Madinah. Rasulullah sendiri dalam perjalanan hidupnya selalu berpedoman pada la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam berkeyakinan dan beragama. Rasulullah tidak akan memaksakan orang lain untuk masuk keimanan Islam, karena keimanan adalah soal batiniah, bukan soal lahiriah. Orang tidak mungkin dipaksa batinnya. Lahir bisa tunduk, namun batin bisa berbeda sama sekali. Karena pemaksaan convert pada orang yang beragama lain ke dalam Islam itu hal yang tidak mungkin terjadi. Memang ada dakwah di dalam Islam, namun dakwah itu juga seruan, bukan pemaksaan. Seruan dengan hikmah. Kali ini saya akan memberi satu episode teladan bagaimana sebuah generasi di dalam zaman menuju keemasan Islam memberikan kebebasan agama pada umat beragama lainnya, meskipun umat beragama itu menjadi bagian dari mereka. Pada zaman dinasti Umayyah, banyak kalangan non-Muslim yang bekerja di dinasti ini. Mereka dari kalangan Kristen Syriak dan juga banyak dari kalangan Yahudi. Mereka bekerja untuk dinasti Islam, namun agama dan keyakinan mereka tetap dihormati. Pihak dinasti Umayyah juga tidak melakukan pemaksaan pada mereka. Nampaknya mereka sudah berpikir meritokrasi karena pekerjaan non-Muslim ini rata-rata menjadi penerjemah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pekerjaan mereka tidak terkait dengan agama mereka. Pada zaman Umayyah, mereka dinasti Islam sangat tergantung pada keahlian dan kepakaran orang-orang non-Muslim tadi. Pada zaman awal abad 7-8 Masehi, kita berhutang budi kepada kalangan non-Muslim. Pancatantra, cerita rakyat India di Jundi Sapur, itu diterjemahkan oleh Kristen historian ke dalam bahasa Syriak. Lalu dari bahasa Syriak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh mereka dengan judul Kalila wa Dimma. Muawiyah sendiri, pendiri dinasti Umayyah, mempekerjakan dokter, astrolog, sastrawan, dan bahkan salah satu istri tercintanya dari kalangan Kristen. Sahabat Muawiyah banyak mengangkat orang Kristen jadi staf penting di kerajaan mereka. John of Damascus sendiri mengakui toleransi yang tinggi pada masa itu. Kepemimpinan dinasti Umayyah memberikan izin pada pendirian rumah ibadah, terutama bagi kalangan Kristiani. Tidak semua memang dari dinasti Umayyah yang berkuasa pada ratusan tahun yang lalu memiliki tingkat toleransi yang tinggi kepada non-Muslim. Penerjemahan buku-buku sains, kedokteran, dan filsafat pada masa Abbasiyah Baghdad pada abad 9 juga dilakukan semua oleh keturunan orang-orang Kristen Syriak yang dulunya bekerja pada dinasti Umayyah pada abad 7 Masehi. Komunitas Kristen Syriak yang memiliki kemampuan berbahasa Yunani memang jasanya besar sekali. Al-Majaz berjilid-jilid ini, karya Ptolemeus, itu penerjemahannya dari Yunani dilakukan oleh Hajjaj ibnu Mathor, beragama Kristen Syriak.
Orang Yahudi Iran juga ikut menerjemahkan Al-Majaz bernama Sahl Rabban At-Tabari. Apakah semua mereka itu masuk ke dalam agama Islam untuk mempermudah pekerjaan mereka karena mereka rata-rata bekerja dalam penerjemahan naskah Yunani ke dalam bahasa Arab? Sementara bahasa Arab adalah bahasa Islam. Jawabnya tidak. Namun ada juga yang masuk, tapi tidak banyak. Mayoritas mereka justru masih memegang keyakinan dan agama orang tua mereka, Kristen, Yahudi, dan agama-agama lain, bahkan agama atau keyakinan paganistik. Ayub of Edessa misalnya adalah filosof ahli fisika dan juga ahli ilmu alam Kristen yang mengajar di Baghdad pada abad 19. Dia menerjemahkan naskah-naskah Yunani ke Arab untuk kepentingan pengabdian pada dinasti Abbasiyah. Hunain bin Ishaq, keluarga Bah Isu, Kusto Ibnu Liko adalah penerjemah Kristen yang bekerja untuk kerajaan. Sabit bin Kuro adalah pagan atau penyembah bintang dari Haron, Mesopotamia, adalah penerjemah top masa Umayyah. Dinasti Umayyah lebih mempertimbangkan hasil terjemahan yang bagus daripada agama mereka. Jika kita pikir dalam-dalam, nampaknya dinasti Umayyah berpikir lebih modern dibanding dengan umat Islam sekarang, di mana pada orang-orang Kristen mereka. Apa itu? Daripada mereka pindah ke Islam, lebih baik mereka membayar pajak yang lebih baik pada negara. Posisi dinasti Abbasiyah juga hampir sama dengan posisi dinasti Umayyah dalam memposisikan ahli-ahli mereka yang non-Muslim. Mereka tidak dipaksakan untuk masuk Islam. Jika di antara mereka ada yang masuk Islam, maka mereka melakukannya bukan karena dipaksa, namun karena sukarela. Kehidupan generasi masa lalu yang memberikan contoh sikap toleransi yang tinggi pada pemeluk agama dan keyakinan yang lain itu perlu kita apresiasi. Pada masa kini, teladan-teladan seperti itu tidak banyak dikeluarkan, apalagi menjadi percontohan bagi kita bagaimana kita memperlakukan non-Muslim. Di Indonesia, karena ketegangan politik yang tinggi dan persaingan antara kelompok politik identitas, kelompok agama, dan sebagainya, menjadikan toleransi pada kaum minoritas terlupakan. Memang dalam situasi di mana kelompok mayoritas saling berlomba, kelompok agama saling menonjolkan kepentingan internal mereka, maka jelas itu berpengaruh pada empati dan simpati kelompok minoritas itu menjadi berkurang. Sebagai catatan, kita pada umumnya sering memiliki kemauan yang tidak terukur, termasuk kemauan agar seluruh pemeluk agama dan keyakinan lain mengikuti keyakinan dan agama kita. Kemauan yang tak terukur ini bisa terjadi pada diri kita karena kita tidak pernah atau tidak mau belajar pada pengalaman baik pada masa lalu, kekinian, tentang pengalaman hidup toleransi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.